Sore semuanya. Nah, tadi sudah ada juga sebelum webinar di jam 4 ini. Tadi sebelumnya udah ada ya, sama ada. Dan juga ada Instagram Live juga nih buat Ayah dan Bunda. Nah, kami di sini izinkan terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri ya, Ayah dan Bunda. Di sini saya Trio dan saya Vina. Nah, di sini kami berdua akan menemani nih di sore hari ini yang mendung nih setelah hujan. Iya, betul. Agak adem-adem gitu ya. Betul. Enak sekali buat join webinar Bocah Indonesia, tentunya edisi Kami Sutra bersama Dr. Tiara dan Dr. Bilioni. Oke, semoga Ayah dan Bunda tetap semangat untuk mengikuti seluruh rangkaian acara Bocah Fertility Week 2021. Nah, acara kita didukung oleh Merck, OCBC NST dan EBET. Nah, untuk sebelum acara kita mulai, aku akan share sedikit mengenai info tentang BFW. Hai Ayah Bunda, untuk memperingati World Fertility Day, Bocah Indonesia mempersembahkan Bocah Fertility Week 2021 yang kami selenggarakan pada tanggal 1 hingga 6 November 2021. Acara yang memadukan online dan offline event ini akan digelar dengan melibatkan puluhan ekspert dan selebritas pada bidangnya. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Bocah Indonesia dengan OCBC NISP, EBET, dan juga Merck. Didukung oleh Gracious Healthy Catering, Purifit, Organic Supply, Yogiti, Biro Psikologi Dinamis, Tangkuban Perahu Healthcare, Kelas Cinta, Artemisia Klinik, Yayasan Putri Indonesia, Mustika Ratu, Jejamu by Mustika Ratu dan Manda Flora. Serta media partner kami, Kompas TV, Kiss FM, Berita 1, Tribun News, Nova, Nakita, Kido, The Asian Parent, Hello Sehat, Her Story, Link Sehat, Diary Bunda, Weminak, Orami, Pop Mama, Sajian Sedap, Para Puan, Teman Bumil, Smart Mom ID, Kanya ID, B-Voice, Magenta Radio, Pejuang Vaginismus, PCOS Fighter, Komunitas Bunda 1101, Komunitas Bayi Tabung, Ruang Mam, dan Ardan Radio. Bagi ayah dan bunda yang belum mendaftar acara BFW 2021, jangan lupa ya untuk mengisi form pendaftaran BFW yang ada di bio Instagram @bocahindonesia_. Karena akan diundi 100 nama yang beruntung untuk mendapatkan kesempatan melakukan embrio konseling di Bocah Indonesia. Nah, kurang lebih seperti itu ya penjelasan tentang Bocah Fertility Week 2021. Jadi jangan sampai ketinggalan infonya ya buat ayah dan bunda. Nanti akan ada rangkaian menarik sekali nih, Mbak Vina. Betul. Apa aja sih kira-kira? Apa aja sih? Pokoknya dari tanggal 1 sampai 6 November, Mbak Vina. Sekarang udah tanggal 4 ya, berarti tinggal 2 hari lagi. Tinggal 2 hari lagi. Ayo tetap ikut. Semangat, semoga tetap semangat dan penuh antusias untuk mengikuti seluruh rangkaian acara BFW 2021. Kenapa sih? Kenapa? Karena nih buat ayah dan bunda yang sudah daftar nih Mbak Vina. Tuh, harus daftar ya. Harus daftar ya. Catat. Harus daftar. Bisa melalui website Bocah Indonesia atau di Instagram. Bio Instagram dari Bocah Indonesia _ Ya, itu kan ada linknya tuh di bio Instagram kita. Nah, itu di tap aja dan bisa langsung daftar untuk acara Bocah Fertility Week 2021. Karena akan banyak banget nih hadiah. Banyak banget hadiahnya. Salah satunya apa tuh?
ada voucher dari Purifit, Iya. ada Terus, voucher dari Gracious, iya betul. ada voucher dari mana lagi? Organic Supply Co. Betul. Dan juga merchandise spesial dari Bocah Indonesia. Betul. Nah, kemudian selain itu juga ada lagi nih Mbak Vina, Betul. bagi pasangan yang sudah mendaftar BFW ini akan berkesempatan mendapatkan paket embrio konsul Untuk senilai 100 juta rupiah untuk 100 pemenang. 100 Iya, pasangan. 100 pasangan ya. Betul. Betul. Kayaknya udah ya, Udah. kita pembukaannya ya. Pembukaannya Takut udah cukup. tambah lama. Iya, betul. Oke, kita mulai aja nih webinar Kami Sutra edisi spesial Bocah Fertility Week 2021. Oke, aku share dulu ya materinya. Oke. Jadi spesial banget nih Kami Sutra di acara Bocah Fertility 2021. Jadi apa sih sebenarnya Kami Sutra ini, Mas Trio? Kami Sutra itu biasa diadakan bahkan sebelum BFW sebenarnya. Iya, jadi sebelumnya khusus ya Khusus. untuk pasangan-pasangan yang mendaftar. Iya betul. Nah sekarang spesial di BFW kita akan ngadain khusus untuk para peserta Iya, dari betul. BFW. Nah nanti di sini ayah bunda bisa konsul ngobrol-ngobrol juga sama dokter, dan sebelumnya akan dijelasin juga nih sama dokter Tiara sama dokter Bi tentang apa sih infertilitas pada wanita dan juga pada pria. Iya, betul sekali. Oke. Gitu. Nah, kita Lanjut mulai ya. ya. Nah, ini agendanya iya, apa aja sih, agendanya Mas nih. Tio? Jadi itu akan ada penjelasan yang sangat menarik dan juga sangat rinci dari dokter Objin dan juga andrologi. Dan juga nanti akan ada Q&A atau tanya jawab nih. Tanya jawab bersama dokter Tiara dan dokter Bi. Iya, betul. Nah, terakhir nanti kita closing. Dan foto bersama. Betul. Oke. Nah, bisa kita lanjut. Like sebentar ya. Oke, sebentar. Oke, baik sebentar ya Ayah dan Bunda yang sudah menunggu, mohon maaf. Ini ada sedikit kesalahan teknis, masalah. Karena PowerPoint-nya macet ternyata, Ayah dan Bunda. Nah, oke baik, sebentar kita akan lihat profil dari pemateri kita nih. Betul, siapa aja sih? Siapa aja nih? Ada dokter Tiara Kirana, spesialis andrologi dari Klinik Pusat Fertilitas Bocah Indonesia. Dan juga ada siapa mungkin? Ada dokter Biliani, Bachelor Medical and Science, spesialis Objin dan Aser. Gitu. Boleh kita persilahkan kali ya dari dokter Tiara dan dokter Bi sebentar. Oke. Jadi kalau infertilitas itu intinya kan adalah ketidakmampuan pasangan untuk bisa mendapatkan anak setelah 1 tahun pernikahan, hubungan intim secara teratur tanpa menggunakan pengaman. Gitu. Jadi kalau infertilitas prianya artinya seorang pria yang tidak bisa menghamili istrinya, gitu setelah 1 tahun. Nah, kemudian infertilitas pria ini cukup jarang dibicarakan. Kenapa? Karena salah satunya adalah faktor sosial lah. Sosial yang melihat kalau misalnya hamil kan wanita. Nah, jadi biasanya yang banyak diubuk-ubuk biasanya wanitanya aja nih gitu. Padahal yang menghamili siapa? Gitu kan. Intinya yang menghamili kan laki-lakinya gitu. Jelas pasti butuh peran spermanya. Bagaimana telurnya bisa dibuahi kalau spermanya juga bermasalah. Maka harus dipastikan dulu gitu sebenarnya kualitas spermanya seperti apa. Nah, paling banyak yang dipermasalahkan ada yang namanya varikokel. Nah, biasanya masyarakat itu taunya, aduh kalau ada varikokel semuanya udah ketakutan tuh gitu. Karena informasinya, oh kalau varikokel buntu gitu.
Enggak, varikokel itu tidak menyebabkan kebuntuan. Varikokel itu adalah pembesaran pembuluh darah di daerah buah zakar, pembuluh darah vena di daerah buah zakar. Sama kayak varises, varises di kaki, varikokel ada di buah zakar. Gitu. Nah, dia tidak bikin buntu, dia bikin situasinya jadi nggak bagus lah, gampangnya seperti itu. Jadi menciptakan lingkungan. Jadi, apakah semua varikokel harus dioperasi? Tidak. Varikokel tidak semua varikokel harus dioperasi, hanya yang grade-nya tinggi dan sudah menyebabkan permasalahan pada sperma. Jadi kalau misalnya ada varikokel jangan buru-buru panik gitu ya. Kemudian undescendus testis ini artinya adalah testis yang tidak turun dua-duanya. Kalau tidak turun satu, yang satunya masih berfungsi, masih oke. Kemungkinan masih bisa menghasilkan sperma yang cukup. Gitu. Tapi kalau dua-duanya tidak turun, harus sangat hati-hati. Karena apa? Ya produksi sperma ya adanya di testis. Jadi kalau testisnya nggak turun ya nggak bisa. Kemudian erectile dysfunction dan premature ejaculation itu adalah gangguan seksual. Jadi tidak secara langsung berhubungan dengan infertilitas. Gitu. Disfungsi ereksi, tidak bisa ereksi ya susah juga. Kalau mau program hamil alami gimana ceritanya kalau misalnya padahal harus hubungannya teratur. Nah, jadi harus diterapi dulu nih erectile dysfunction-nya, baik yang organik maksudnya dari dalam tubuh atau psikogenik ataupun psikologis. Premature ejaculation, nah ini yang masyarakat juga kadang-kadang ketakutan, nih saya ejakulasi dini berarti saya nggak subur. Tidak ada hubungannya ejakulasi dini atau premature ejaculation dengan infertilitas. Mau ejakulasinya cuma 2 detik, 3 detik, terus kemudian keluar spermanya banyak, tidak ada masalah. Kelainan endokrin artinya gangguan hormonal itu memang bisa dan sangat banyak menyebabkan permasalahan sperma. Nah, kelainan endokrinnya di mana dulu banyak. Endokrin itu hormon ya. Kelainan hormon tuh banyak. Nah, itu harus dicari tahu dulu hormonnya mana yang bermasalah, kemudian diterapi dan kemudian dilihat kemajuannya pada proses spermanya. Mau hormonnya setinggi apapun, hormon testosteronnya setinggi apapun, tapi spermanya nggak naik, percuma juga gitu. Jadi harus dilihat pada akhirnya kondisi spermanya seperti apa. Slide. Silakan Dokter Bi. Iya, kali ini Dokter Bi bisa menjelaskan tentang fertilitas pada wanita. Silakan Dok. Ya, terima kasih Dr. Tiara, terima kasih teman-teman sekalian. Jadi giliran saya nih, female infertility, tadi Dr. Tiara sudah menyebutkan definisi dari infertilitas itu sendiri, jadi pasangan usia subur yang sudah mencoba hamil selama 1 tahun ya. Tapi kriteria ini saya perpendek ya menjadi 6 bulan apabila seorang wanita ini usianya di atas 35 tahun atau memang sudah tahu ada permasalahan sebelumnya, sebelum menikah sudah tahu siklus haidnya tidak pernah teratur atau sudah tahu kalau memang selama ini penderita kista endometriosis. Maka jangan menunggu sampai 1 tahun, harus lebih cepat mencari pertolongan. Nah, bagaimana dengan nyeri haid? Ya, nyeri haid ini seringkali berkaitan dengan kista endometriosis ataupun lesi endometriosis. Nyeri haid ini ternyata merupakan keluhan utama pasien penderita endometriosis. Tentu saja endometriosis ini dikenal dengan nama kista coklat yang seringkali menyebabkan penurunan dari kualitas sel telur sehingga bisa menyebabkan gangguan kesuburan. Next slide. Ya, next slide. Nah, kembali ke Dokter Tiara. Balik lagi ya. Oke. Apa namanya? Ngomong-ngomong kita matching sama ininya slide-nya ya, saya baru sadar. Saya orang hijau, dokter orang hijau. Sih, cuma baru sadar doang. Oke. Jadi banyak pada infertilitas itu pada pria maupun pada wanita banyak kondisi yang bisa terjadi secara bersama-sama, secara simultan gitu. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya kalau misalnya ada permasalahan pada sperma gitu, ya kita harus mencari tahu sebenarnya permasalahan pada spermanya itu penyebabnya apa. Misal ternyata dia ada diabetes gitu, ada diabetes, terus kemudian diabetes dia dapat menyebabkan penurunan hormon testosteron dengan cukup banyak. Setelah
kalau misalnya penurunan hormon testosteron cukup banyak, maka dia akan bisa akhirnya menyebabkan si gangguan pada sperma. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, artinya apakah kita harus buru-buru habis itu melakukan tindakan misalnya inseminasi atau langsung bayi tabung aja deh gitu kan, kok spermanya seperti ini gitu. Loh, bisa, tapi kita harus tahu bahwa untuk mendapatkan bibit terbaik, maka kita harus mencoba memperbaiki bibit terbaik tersebut kan. Nah, artinya apa? Kalau gangguannya itu kita bisa tahu, oh ini gara-gara diabetesnya nih, gitu. Gara-gara diabetesnya, terus kemudian hormonnya jelek, ayo kita perbaiki dulu, diabetesnya diperbaiki, terus kemudian hormonnya dipantau, diperbaiki hormonnya, kemudian baru kita bisa mendapatkan spermanya lebih baik. Kenapa? Karena kita mau meningkatkan probabilitas. Bagaimanapun program hamil semuanya akan akan berujung pada tingkat probabilitas yang bisa kita capai. Artinya, semakin baik bibit yang bisa kita dapatkan, maka akan semakin tinggi probabilitas kita mendapatkan hasilnya, baik mau program hamil alami, INSEM maupun bayi tabung. Nah, tapi kita ada beberapa keadaan-keadaan tertentu di mana kita harus berpacu dengan waktu. Artinya apa? Seperti tadi saya bilang, oh diabetes, kita perbaiki dulu diabetesnya. Tapi kalau misalnya bapaknya udah 39, udah 40, istrinya juga sudah usianya sudah 35 tahun ke atas, kualitas sel telurnya udah menurun, kemudian juga sel telurnya sudah sedikit. Jadi banyak hal yang kita harus lihat secara keseluruhan. Oleh karena itu, yang kalau misalnya program hamil, kalau misalnya nih udah jelas-jelas spermanya bermasalah, jangan fokus di lakinya aja gitu. Tetap istrinya harus ketahuan gimana. Jadi terapinya bisa bersamaan gitu loh. Jadi terapinya bisa sama-sama, kita bisa mendapatkan kondisi optimal yang yang bersamaan. Jadi istilah kita nggak buang-buang waktu. Mau fokus gitu di lakinya gitu kan, di fokus di lakinya terus ternyata istrinya telurnya gara-gara endometriosis waktu itu pernah operasi terus telurnya tinggal 2 atau 3. Loh, kita nggak ngabisin waktu nih kalau misalnya kita mencoba terlalu lama untuk memperbaiki misalnya spermanya. Kita tetap perbaiki tapi waktunya dipercepat, istrinya segera diperbaiki, terus kemudian segera mau nggak mau harus ambil keputusan siap bayi tabung atau tidak. Gitu. Jadi salah satu yang kita tegaskan di sini adalah kita juga harus melihat kondisi awalnya seperti apa, bibitnya bisanya modalnya itu untuk apa, kemudian waktunya, time limitnya pasangannya seperti apa gitu. Kadang-kadang yang datang ke kita tuh ini ya dok ya, dokter Bia udah kelamaan gitu, terapi nggak beres-beres tuh lama-lama nggak diambil tindakan gitu, karena nggak dipertegas bahwa semakin lama semakin bisa mempertaruhkan kondisi sel telur maupun sel spermanya gitu. Bukan artinya buru-buru, artinya terapinya harus dibuat efisien, dipastikan sudah mendapatkan hasil optimal, terus kemudian segera ngambil tindakannya gitu. Makanya kita harus bikin timeline biasanya untuk di terapi tindakan tersebut. Gitu. Silakan Dokter Bi, dipastikan habis Dokter Bi. Setuju banget nih saya sama Dokter Tiara ya. Jadi saya juga selalu mengedukasi pasien untuk bikin timeline ya. Karena kalau kita terlena dan sudah muter-muter sana sini, yang ada habis waktu dan tentu saja habis dana ya. Jadi kita harus lebih cost efisien, harus bisa menyiapkan target kita tuh kita mau ngapain gitu dalam waktu sekian bulan, dan bahkan penelitian juga menunjukkan ya. Jadi hal-hal yang mengurangi harapan hamil itu adalah pertama usia wanitanya. Kemudian kedua, lama menunggu. Ya, jadi seorang pasangan yang menunggunya 1 tahun dibandingkan mereka yang menunggu 9 tahun, harapan hamil lebih tinggi pasangan yang menunggu 1 tahun. Ya, karena itu memang tadi benar sekali Dokter Tiara, jangan buang-buang waktu. Ya, jadi ini saya mau jawab satu-satu. Many conditions can be there simultaneously. Beberapa kondisi bisa terjadi bersamaan, bisa jadi salah satu. Kondisi apa saja pada wanita yang harus kita perhatikan? Tentu saja seorang wanita untuk bisa hamil, rahimnya harus sehat. Ya, jadi tidak ada polip di dalam dinding rahim, tidak ada miom yang mendesak dinding rahimnya. Kemudian selain itu saluran tubannya harus baik, karena saluran tuba adalah tempat bertemunya sperma dengan sel telur. Jadi kalau saluran tubannya rusak, non paten atau hidrosalping, ini harus ada tata laksana tersendiri. Ya. Kemudian bagaimana dengan ovariumnya? Seorang wanita punya 2 ovarium, ya sama seperti ginjal, seorang wanita juga dikasih 2 ovarium. Satu ovarium itu masing-masing punya sel telur. Jadi kita harus melihat juga sel telurnya seperti apa.
Nah, penurunan dari jumlah sel telur itu paralel dengan usia yang meningkat. Semakin tinggi usia seorang wanita, semakin sedikitlah sel telurnya, ya. Kemudian selain itu juga ada beberapa hal yang bisa membuat sel telur kita usianya lebih tua daripada usia KTP kita. Contohnya apa? Kista endometriosis tadi. Ya, dengan adanya kista endometriosis, apalagi sudah pasca operasi berulang, sangat mungkin cadangan sel telurnya menurun. Kemudian selain itu juga pemakaian, misalkan sudah ada riwayat penggunaan kemoterapi, ya, kemudian merokok, ya, baik sebagai perokok aktif dan pasif, itu akan menurunkan jumlah dan kualitas sel telur, ya. Kemudian bagaimana dengan gangguan hormonal, ya? Jadi beberapa pasien yang memiliki gangguan hormonal seperti hiperprolaktin, hipotiroid, polycystic ovary syndrome, itu cadangan sel telurnya ada, tetapi sel telurnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga pada wanita-wanita ini biasanya tidak memiliki siklus haid yang teratur dan selain itu juga tidak mempunyai masa subur. Ya, jadi kondisi-kondisi ini harus diperhatikan dan harus dievaluasi satu demi satu apakah terjadi atau tidak. Dan kalau memang ada, kita harus lebih bergegas ya, jangan menunggu kondisi ini semakin parah. Next slide. Oke, kita next kali ya. Jadi serem ya. Iya, Ada beberapa juga. kondisi dan penyakit yang mungkin bisa terjadinya si infeksitas Iya, itu. betul. Lanjut. Kenapa sih? Kira-kira Penyebabnya itu apa gitu kan? Yang dari si pria dulu nih, apa aja nih kira-kira? Why? Dr. Tiara. Sorry. Oke. Ya. Nah, ini ada beberapa hal yang sebenarnya bisa menyebabkan gangguan pada spermanya. Nah, yang paling banyak disalahin gitu ya, yang paling banyak disalahin adalah lifestyle. Iya nih dok, ngerokok nih. Iya nih dok, suka makannya sembarangan. Iya nih dok, minum-minuman alkohol gitu. Nah, kita harus ingat bahwa lifestyle memang memegang peranan penting. Memang memegang peranan penting, dia bisa mengganggu kualitas dari si sperma, tapi tidak hanya satu-satunya gitu. Nah, misalnya apa? Kalau misalnya permasalahannya genetik artinya kemungkinan besar testisnya memang sudah sangat kecil untuk bisa memproduksi sperma, bahkan mungkin kemampuannya tidak ada sama sekali. Nah, jangan yang disalahkan, jangan lifestyle gitu. Oh, padahal saya nggak ngerokok, kok saya bisa kayak begini? Loh, kalau genetiknya seperti ini, berarti kan penyebab utamanya adalah permasalahan testisnya. Jadi tidak bisa disalahkan lifestyle-nya. Nah, yang salah, yang banyak beredar di masyarakat itu adalah karena taunya dari lifestyle saja. Gitu. Jadi yang harus diketahui dulu adalah kita cari tahu dulu. Makanya periksa ke laboratorium, memastikan kualitas spermanya seperti apa, kemudian konsultasikan hasilnya, kemudian kita akan cari tahu sebenarnya penyebabnya apa sih, gitu kan? Apakah memang benar dari lifestyle yang menyebabkan, misalnya pasiennya obesitas, terus kemudian pada akhirnya menyebabkan hormonnya bermasalah, kemudian akhirnya spermanya menjadi bermasalah juga. Apakah genetik, apakah misalnya ada sumbatan yang diakibatkan karena sexual transmitted disease, karena ada permasalahan misalnya infeksi menular seksual seperti itu, akhirnya jadi sumbatan. Jadi banyak hal yang jadi tidak bisa hanya mendengarkan kata orang, oh nggak boleh ngerokok, oh harus makan ini, oh harus makan itu, gitu kan ya. Terus kemudian ya udah cuma nyoba-nyoba itu aja, udah minum madu aja terus gitu kan, minum madu bertahun-tahun, padahal permasalahannya tidak bisa hanya diterapi dengan gizi, tidak hanya bisa diterapi dengan gizi. Terus kalau gitu gizi tidak penting, istilahnya kalau misalnya dasar spermanya udah bermasalah banget gitu kan, terus habis itu lifestyle-nya amburadul, ya udah makin hancur aja gitu. Tapi kita harus tahu dulu penyebab utamanya apa gitu. Jangan hanya karena kata orang terus ngikutin lifestyle-nya seperti itu, mencoba lifestyle hidup sehat tapi nggak diperbaiki penyebab utamanya gitu. Akhirnya yang terjadi apa? Buang-buang waktu, buang-buang uang, bolak-balik pemeriksaan, tapi nggak diberesin spermanya gitu.
Jadi nggak tentang Oh, lifestyle iya. aja, genetik Tidak juga hanya bisa. lifestyle Betul. aja, makanya kebanyakan bapak-bapak malas datang berobat, terus akhirnya ya udah deh Iya, saya betul. olahraga aja, ya udah deh saya hidup Iya. sehat aja gitu kan. Dari Terus aja kayak awalnya gitu. ya, dari Dan stigma kayak cewek terus yang wanita terus yang diobok-obok itu salah banget ya dok ya kalau kayak gitu. Nggak masuk akal lebih tepatnya, bukan salah tapi lebih nggak masuk akal, nggak make sense dong. Pria dan wanita Iya. perannya sama-sama 50-50. Jadi kalau wanitanya diobok-obok terus prianya tidak diobok, apa ininya gitu, apa gunanya pemeriksaannya gitu. Konyol, Betul. satu pihak terus sama kayak misalnya diobok-obok prianya, gara-gara misalnya prianya diobok-obok terus bapaknya gitu kan ya. Terus ternyata istrinya juga ada masalah gitu. Akhirnya penanganannya akan terlambat gitu. Jadi harus tetap dua-duanya. Betul. Nah, Betul. gimana Catatan kalau- penting tuh buat ayah dan bunda. Oke. Mungkin kalau sekarang sisi jadi perempuannya nih. Kenapa? Apakah sama? Iya. Tentang genetik sama lifestyle juga? Gimana nih Dokter Bi? Kalau untuk Lifestyle. perempuan? Ya, saya setuju nih sama Dokter Tiara ya, bukan cuma madu nih sekarang yang beken ya. Ada juga loh pasien yang udah diurut setahun. Apa yang diurut ya? Emang kita bisa hilang diurut ya. Jadi hati-hati ya dengan kata orang dan terapi alternatif. Tidak semua terapi alternatif itu bermanfaat ya. Oke, apa saja faktor-faktor untuk wanita? Apakah lifestyle berpengaruh? Yes dan tidak ya. Jadi sekali lagi permasalahannya harus diketahui dulu apa penyebabnya. Misalkan kalau sudah ketahuan hidrosalping, kedua saluran tubannya sudah rusak, apakah hidup sehat akan mengembalikan fungsi tuba? Jawabannya tidak. Ya, tetapi apabila digunakan untuk pencegahan, maka lifestyle itu sangat berpengaruh. Ya, jadi kalau misalkan kita itu rajin berolahraga, metabolisme jelas akan lebih baik, sangat baik untuk pasien penderita PCOS. Ya, tetapi tidak semua pasien bisa dikategorikan seperti ini. Cadangan sel telur yang sudah menurun, AMH-nya sudah 0,5 misalkan, apakah dengan lifestyle akan meningkatkan AMH? Tidak, ya. Nah, bagaimana dengan genetik? Untuk wanita genetik ini sangat berperan penting. Kita harus tahu apakah kita memang dari awal punya kelainan kromosomal secara genetik. Contohnya pasien Turner syndrome, ya di mana seorang wanita itu harusnya kromosom X-nya itu 2, X dan X. Turner syndrome itu hanya memiliki 1 kromosom X. Dengan demikian, sudah jelas pasien Turner syndrome ini akan mengalami menopause dini, sel telurnya akan sedikit sekali, ya. Jadi genetik ini dan sayangnya tidak bisa diubah secara genetika. Nah, polycystic ovary syndrome juga ternyata ada peranan genetik di sini. Orang tua yang polycystic ovary akan lebih meningkatkan chance anak perempuannya juga polycystic ovary syndrome. Rokok bagaimana? Rokok sangat mempengaruhi kesuburan seorang wanita. Bukan hanya dari dirinya sendiri sebagai perokok aktif, tapi seorang anak kecil yang dibesarkan oleh orang tua yang merokok, maka dia memiliki cadangan sel telur yang bisa memiliki cadangan sel telur yang lebih buruk dan lebih cepat mengalami menopausalnya. Jadi orang tua yang sekarang merokok dan punya anak perempuan, hati-hati, bisa saja orang tua ini mencelakakan anak perempuannya. Ya, bagaimana dengan alkohol? Penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang ingin merencanakan kehamilan harus berhenti merokok dan berhenti minum alkohol. Ya, sexually transmitted disease seperti apa? Sexually transmitted disease yang sangat berpengaruh terhadap kesuburan adalah mereka sexually transmitted disease yang bisa merusak organ reproduksi wanita. Contohnya seperti apa? Contohnya penyakit-penyakit seperti sifilis, gonorea, dan paling jelek adalah chlamydia. Chlamydia ini bisa merusak saluran tuba yang bersifatnya permanen, sehingga tidak bisa lagi diperbaiki saluran tubanya. Nah, mungkin karena emang waktunya mepet, kita langsung masuk kali ya ke bagaimana cara nanganinnya. Nah, boleh next lagi. Gimana sih cara nanganin infertilitasnya nih? Berarti untuk keduanya ya, ada boleh dari Dokter B dulu kali ya. Oke. Jadi bagaimana cara Bocah Indonesia bisa menolong teman-teman sekalian? Kita di sini punya paket sadar subur yang menurut saya sangat komprehensif untuk pemeriksaan pertama. Jadi kita pertama kali ingin mengetahui dulu bagaimana kondisi rahim, kedua indung telur, bagaimana cadangan sel telur. Karena itu di dalam paket sadar subur ini sudah ada yang namanya USG transvaginal, yang sudah ada konsultasi dengan dokter kandungan yang dipilih. Kemudian
kita perlu mengetahui apakah saluran tuba tersumbat atau tidak. Makanya di pemeriksaan sadar subur ini sudah ada pemeriksaan HIFOC untuk melihat saluran tuba. Dan juga pemeriksaan sadar subur ini meliputi pemeriksaan AMH atau anti-mutilating hormon untuk melihat cadangan sel telur. Kemudian di sini juga ada pemeriksaan sperma ya, dan konsultasi dokter androlog yang mungkin nanti akan dielaborate lagi oleh dokter Tiara ya. Kemudian juga ada embryo consulting yang butuh pasien-pasien yang ingin menjalankan program IVF, dan ada fertility workup di mana teman-teman bisa mengkonsultasikan dengan waktu yang lebih lama, kemudian bisa mendiskusikan program kehamilan sebelumnya, apa saja yang sudah dikerjakan, kenapa gagal, ini kita bisa diskusi bareng-bareng. Ya mungkin dokter Tiara. Dokter Tiara ada yang mau ditambah? Ya. Ya, oke. Jadi kalau misalnya untuk yang sadar subur, kalau misalnya untuk setelah analisa sperma, kenapa kita punya sadar subur, itu sebenarnya kayak untuk meningkatkan kesadaran bahwa pemeriksaan prianya juga cukup penting nih, Dokter Bi. Karena kan biasanya yang cuma analisa sperma aja gitu, analisa sperma, konsul dokter obgyn, terus kemudian biopsi transvaginal, tapi tidak ada konsultasi dokter androloginya. Nah, permasalahannya analisa sperma itu bagaimanapun hanya hasil laboratorium, jadi dia tidak bisa menjawab penyebabnya, penyebab permasalahannya apa gitu, dan apakah hasilnya valid, dan apakah hasilnya sebenarnya wah nggak masuk akal nih hasilnya seperti ini, harus dipastikan lagi nih dengan pemeriksaan fisik ataupun USG misalnya, itu harus ada namanya keputusan dari klinisnya gitu, karena kita harus melihat klinisnya seperti apa. Itu pentingnya analisa sperma juga dikonsultasikan kepada dokter spesialis andrologi. Kemudian embryo consulting ini biasanya memang untuk ini ya yang sudah pernah, terus kemudian sudah pernah IVF, kemudian ingin mendiskusikan dengan para embrio kami, juga dokter-dokter spesialis androloginya yang untuk melihat ini sebenarnya kira-kira apa yang bisa dilakukan misalnya untuk IVF kedua atau ketiga, seperti itu. Kemudian kalau fertility workup yang pada kasus-kasus andrologi, ini biasanya memang pada kasus-kasus seringkali misalnya pada kasus-kasus azoospermia yang sudah pernah dilakukan tindakan-tindakan di tempat lain yang membutuhkan istilahnya another second opinion lah, untuk mencari tahu kira-kira apakah masih ada yang bisa dilakukan, apakah ada yang masih bisa diperbaiki dulu sebelum pada akhirnya masuk ke dalam program hamil berikutnya gitu. Tapi kalau untuk bapak-bapak seharusnya bukan program hamil ya, program menghamili kan, ya nggak sih? Gitu. Iya begitu. Oke, slide. Nah, next slide-nya di mana sih? Ya, Mbak. Di mana kira-kira? Nah, gimana nih? Bisa tes tadi, Iya. konsultasi. Betul sekali, bisa bertemu dengan dokter Tiara dan dokter Bi juga. Kapan baiknya? Konsul? Kapan baiknya? Berarti harus cepatnya dibuat ayah dan bunda ya, dan juga di klinik Bocah Indonesia. Mungkin kita bisa next slide biar cepat. Nah, nih gimana dokter Tiara? Jadi untuk pada pria, karena kami mengerti bahwa masturbasi untuk mengeluarkan sperma itu tidak segampang itu gitu. Karena kita mengerti secara psikologis tidak mudah untuk mengeluarkan sperma untuk diperiksa gitu. Udah di tempatnya ditungguin orang, terus habis itu mungkin berisik, terus diketok gitu kan, itu kan sangat tidak nyaman. Maka kami berusaha sebaik mungkin untuk menyiapkan ruangan masturbasi yang cukup manusiawi dan cukup nyaman untuk para suami. Kemudian andrologi lab testnya yang jelas kami berusaha melengkapi dengan sebaik mungkin dan selengkap mungkin. Kemudian semua hasilnya dikonfirmasi dengan dokter-dokter spesialis andrologi yang ada di Bocah Indonesia. Ya, calming ambience, jadi karena biar nyaman kan ya. Kemudian kami juga bisa melakukan namanya office PESA atau TESA. Nah, office PESA atau TESA ini kami menggunakan lokal anestesia. Jadi tidak menggunakan bius umum. Ini hanya kita lakukan untuk satu bisa diagnostik ataupun bisa dilakukan pada saat IVF. Bagaimana apa saja syaratnya itu nanti diputuskan oleh dokter spesialis androloginya, kapan kira-kira
harus butuh PESA ataupun PESA office. Mikro TC ini berbeda dengan TC biasa. Kalau misalnya untuk para Bapak Ibu yang mungkin pernah mendengar testicular sperm extraction, itu semacam jaringan testisnya diambil untuk dicari spermanya. Nah, kami menggunakan mikro TC. Dengan mikro TC ini bisa thorough searching of sperm. Jadi bisa dicari jauh lebih detail dibandingkan sekedar TC. Nah, syaratnya tentu saja harus dikonsultasikan dengan dokter spesialis andrologi. Sudah. Oke, nah gimana nih kalau untuk sisi perempuannya? Dokter B boleh? Ya, sorry tadi ke mute lagi. Jadi untuk One Stop Fertility Center untuk wanita, kita tentu saja membutuhkan ruangan USG yang nyaman juga dan tentu saja kursi USG-nya ya. Jadi tadi Dokter Tiara bilang kita mengerti secara psikologis seorang laki-laki itu tidak mudah mengeluarkan sperma, ternyata juga tidak mudah seorang wanita untuk mengangkam, benar nggak? Ya, jadi kita harus membutuhkan ruangan yang nyaman, ya kemudian juga kursi yang enak gitu. Kalau ngangkang jangan sampai jadi salah sakit pinggang gitu ya. Kemudian karena pemeriksaan saluran tuba itu seringkali tidak menyenangkan ya. Saya Binda Dandet ya, saya sendiri pernah melakukan pemeriksaan HSG, jadi saya tahu rasanya seperti apa, nyerinya luar biasa, dan setelah itu seringkali beberapa hari setelahnya masih mengeluarkan darah dan masih kram perut. Sehingga pemeriksaan HIFOC kita adakan di Bocah Indonesia, di mana HIFOC ini lebih friendly terhadap pasien, karena ini lebih tidak sakit dan seringkali pasien tidak merasa ada keluhan sampai berhari-hari ya. Kemudian seluruh prosedur bisa dikerjakan pada saat yang bersamaan. Jadi misalnya kita udah sarankan nih, oke, hari ke-9 sampai hari ke-12 HIFOC ya. Nah, suami bisa sekalian periksa sperma pada hari tersebut ya. Jadi bisa sekaligus dikerjakan pada tempat yang sama ya. Kemudian di sini juga teman-temannya semuanya ramah-ramah. Kalau Bapak Ibu datang nggak dijutekin ya. Kemudian protokol kesehatannya juga baik ya. Kita menjalankan protokol kesehatan yang baik, semua tentu saja semua tenaga kerja sudah divaksinasi ya, dan lingkungannya sangat nyaman, dan juga diskusinya juga enak ya, karena di sini kita punya tenaga expert yang baik, yang lengkap ya. Jadi misalkan mau diskusi, saya mau diskusikan hasil IVF saya kemarin karena kenapa embrionya seperti ini ya, mungkin nggak hanya saya dokter kandungan yang bisa menjelaskan, tapi ada tim embriologis yang bisa menjelaskan. Kemudian kalau mau menjelaskan pemeriksaan sperma saya itu di 3 tempat berbeda-beda, jadi sebenarnya yang benar yang mana gitu. Nanti ada dokter andrologis yang bisa membantu gitu, dan kita juga pemeriksaan di sini cukup canggih ya, jadi pemeriksaan spermanya tidak standar-standar saja, ada DNA Facultation Index di sini, ada pemeriksaan HZI di mana kita mau mengetahui kenapa inseminasi gagal berkali-kali. Jadi di Bocah Indonesia ini sarana dan prasarananya sangat memadai. Oke, terima kasih banyak nih Dokter B dan Dokter Tiara atas Lengkap banget penjelasannya. ya. Lengkap banget secara rinci. Nah, pasti buat Ayah dan Bunda juga gila banget nih. Karena udah Dokter B dan Dokter Tiara mau praktek, jadi kita langsung masuk aja ke sesi pertanyaan. Nah, di sini mungkin buat Dokter Tiara dulu nih. Iya, betul. Nah, Dokter Tiara, di sini ada dari Bunda Clara Brigita, Dok. Jadi suami saya ada diabetes dan sekarang mengalami kesulitan untuk mengeluarkan sperma. Menurut dokter itu karena apa ya, Dok? Oke, ada diabetes. Nah, kita harus ingat kalau diabetes itu biasanya sudah ada mengalami banyak gangguan di di pembuluh darah, di saraf, kemudian di hormon. Dia bisa istilahnya penyebab dari diabetes itu bisa kemana-mana. Nah, kalau misalnya sudah diabetes, kemudian mungkin tidak terkontrol dengan baik, maka kerusakan pembuluh darah dan sarafnya juga mungkin sudah terjadi. Jadi gangguan ereksinya bisa karena hormonnya, bisa karena pembuluh darahnya juga sudah tidak adekuat. Kita harus tahu yang namanya ereksi itu pasti berhubungan dengan pembuluh darah. Nah, nggak mengeluarkan spermanya karena apa? Apakah ejakulasinya sudah terganggu atau bahkan ereksinya sendiri yang sudah terganggu gitu. Terus kemudian bagaimana hormonalnya? Jadi yang harus diketahui dulu sekarang gimana kondisi diabetesnya, terkontrol atau tidak gitu.
terkontrol atau tidak. Kalau sudah tidak terkontrol ya bereskan itu dulu gitu, dan sembari jalan jadi periksakan kesuburannya biar bisa diperbaiki. Jadi jangan patokannya oh ya udah beresin ini semua, beresin dulu. Kita semua bisa berjalan secara simultan. Jadi artinya apa, kesuburannya diberesin, sekalian diberesin, dicoba dilihat, terus kemudian diabetesnya juga diperbaiki seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dok. Dari cowok single Iya, ternyata. dari cowok single dok. Ini apa nih Mbak Vina pertanyaan kira-kira? Aku yang mau ya. Ini Oke, boleh, agak boleh. pembahasannya agak cowok banget. Maaf Bu Dokter Tiara, saya dulu masih single atau lajang doyan melakukan onani untuk menghindari perbuatan zina. Nah, satu kali sehari pernah setiap hari dalam seminggu. Nah, sekarang dia mengalami ejakulasi dini. Apa masih bisa diobati dok? Mohon solusinya. Gitu dok. Oke. Gimana nih? Oke, jadi harus diingat bahwa onani terlalu banyak tidak berhubungan dengan ejakulasi dini, tidak berhubungan dengan ejakulasi dini. Jadi jangan salahkan onani untuk segala macam permasalahan seksual. Gitu. Kalau misalnya memang ada ejakulasi dini, bisa harus diketahui dulu apakah memang sudah dari dulu, apakah baru sekali-sekali, atau bahkan baru muncul sekarang. Gitu. Jangan salah loh, prostatitis atau peradangan pada prostat pun bisa menyebabkan ejakulasi dini. Jadi jangan dipikir yang namanya ejakulasi dini itu permasalahannya cuma gara-gara yang berhubungan dengan seksual, yaitu onani mulu yang disalahin gitu. Apa semua masalah seksual masalahnya onani gitu. Kayak infertilitas semua disalahinnya ke varikokel. Jadi harus tahu dulu penyebabnya apa, diperiksakan. Gitu. Masih bisa diobati? Ya bisa, asal ketahuan dulu penyebabnya apa. Konsultasikan ke dokter spesialis andrologi terdekat di situ. Ya. Jadi jangan salahin onaninya ya, Iya. banyak faktor lain gitu ya dok yang bisa Dan untuk ejakulasi ayah dini bunda itu. juga yang sedang berada di luar kota atau di luar pulau itu bisa langsung Betul, konsultasi melalui online, betul nggak dok? betul bisa langsung Betul. online di Indonesia. Nah Baik. karena dokter Bi udah sampai lagi, kita bisa tanya ke dokter Bi sebentar. Dari sisi wanita nih, gantian ya Mbak Vina. Betul. Tadi udah ada dokter Bi gitu, jadi hilang sebentar ya dok. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih Mbak Vina. Sampai bingung nih mau Dokter milih yang haus mana. jadi ikutan haus. Oh ternyata general nih dok. Pakai gelas. Ini dok, sore dok, saya bulan ke-6 sudah operasi polip di rahim. Sebentar, aku hilang. Apakah polip tersebut masih dapat tumbuh kembali dok? Gitu katanya dokter. Apa bisa tumbuh lagi nggak sih dok setelah operasi polip di 6 bulan sebelumnya? Ya, jadi polip itu sebenarnya merupakan salah satu tumor yang seringkali bisa kembali, ya. Bahkan angka referensi polip itu bisa mencapai 86%. Sehingga memang tujuan setelah pengangkatan polip harusnya segera dilakukan program hamil, karena tujuannya kan pengen hamil. Polip endometrium sendiri, saya kira ini polip endometrium ya, yang dimaksudkan polip di dalam rahim ya. Nah, polip di dalam rahim sendiri sebenarnya jarang sekali menjadi ganas ya. Ada kemungkinan ganasnya tapi kecil sekali. Jadi seringkali permasalahan yang timbul karena polip itu hanyalah gangguan kesuburan karena si bayi itu tidak mau nempel di rahim yang ada polipnya. Nah, jadi begitu polip diangkat harusnya segera melakukan program hamil. Kalau misalkan udah tahu nih permasalahannya ada di sperma contohnya, terus ada polip, jangan buru-buru dulu angkat polipnya, benerin aja dulu spermanya. Kalau memang masalahnya hanya di sperma dan polip saja, kemudian setelah spermanya baik, baru kita angkat polipnya. Siapa tahu hamil alami setelah itu. Timing. Ya dok ya, Oke. yang penting timingnya. Iya. Oke, Harus pas. Dan ini ada pertanyaan lagi nih dok. Saya terakhir Dari- kali ya. Terakhir nih, pertanyaan terakhir dari Tita Daniar. Saya mau tanya dok, saya udah 2 kali HSG, hasil kedua tuba paten, kanan kiri hidrosalping. Apa bisa langsung IVF kah? Ya. Jadi kalau misalkan, ini buat saya ya, pertanyaannya benar ya. Ya masa saya dok. Siapa tahu nanti mau dilakukan IVF. Jadi kalau misalkan hidrosalping ini memang seperti apa ya? Saya mau menganggap hidrosalping ini seperti usus buntu yang meradang gitu ya. Jadi kalau memang sudah ada usus buntu yang meradang, kita ngapain biasanya? Kita buang kan usus buntunya. Nah, sama seperti hidrosalping ya. Jadi kalau memang sudah terkonfirmasi hidrosalping, pilihannya adalah kita berikan klip ya, atau kita putuskan hubungan daripada saluran tubanya ke rahim ya, atau kita potong hidrosalpingnya
barulah kita lakukan IVF. Angka keberhasilannya lebih baik karena hydrosalping sendiri mengandung cairan inflamasi atau cairan peradangan yang bisa mengganggu penempelan daripada embrio. Jadi walaupun dia tubanya dibilang paten, namun kalau dia hydrosalping tidak ada gunanya dipertahankan. Jadi malah hydrosalping itu yang menyebabkan kegagalan daripada penempelan embrionya. Oke, baik. Terima kasih banyak nih buat Udah jam Dokter 5 ya? Tiara dan Dokter B. Makasih banyak Dengan ya, Dok, penjelasannya yang sharing. sangat rinci juga, sharing-sharing kepada ayah bunda di sini di Kelas Bocah Webinar. Kurang lebih 1 jam nih kita bersama Betul. nih di Kami Sutra. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Dokter B dan Dokter Tiara yang sudah Terima kasih. ya semoga selalu dalam keadaan Terima sehat dan kasih. bahagia dong. Makasih juga Baik, untuk ayah ayah dan bunda bunda. pastinya yang ikut hari ini ikut webinar Kami Sutra bersama Betul. Dokter Bi dan Dokter Tiara. Ya walaupun pertanyaannya masih banyak Betul. banget ya, mungkin nanti bisa disambung lagi di Mas- pertemuan selanjutnya. Iya, karena habisnya ada webinar lagi Iya, sama betul. kelascinta.com. Betul. Nah, untuk mengakhiri By the sesi way, kelas, romantis banget ini satu headset berdua. aduh, Kami Sutra kan Dok. Kami Sutra nih, betul, mewakili. Jadi buat ayah dan bunda, ikuti terus serangkaian keseruan Bocah Fertility Week 2021. Jadi terus pantengin di Instagram Bocah Indonesia. Betul. Untuk mengakhiri, kami terima kasih. Terima kasih untuk banyak buat ayah dan bunda dan Dokter Tiara dan Dokter Bi. Terima kasih. Terima kasih. Juga, Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Dah.